Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita semakin mengenal akan Tuhan dan semakin kuat dan teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Saya juga mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang panggilan dan pilihan, kita akan melihat ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Allah lah yang memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan. Atau dalam bahasa Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena kasih Allah sehingga kita dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkannya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya oleh pertolongan dan karya Roh Kudus. Karena oleh Roh Kuduslah kita bisa percaya atau beriman, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, atau dimuliakan oleh Allah di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di sorga. Ayat selanjutnya kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat dan 5 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya artinya sesuai dengan kemauan Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa memilih Tuhan, percaya atau beriman kepadanya, Tuhanlah yang mengaruniakan hal itu kepada kita. Bagaimana panggilan dan pilihannya semakin teguh di dalam kehidupan kita. Kita bisa pelajari di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Inilah yang disebut dengan pohon dikenal dari buahnya. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita tahu panggilan dan pilihannya semakin teguh di dalam kehidupan kita ketika kita terus melakukan apa yang dikehendaki Bapa di sorga. Dan kita dapat mengenal atau mengetahui kehendak Bapa di sorga
lewat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena kehendak Allah tidak mungkin bertentangan atau berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini harusnya menggelisahkan hati kita. Mungkin kita bisa mengelabui orang-orang yang ada di sekitar kita dengan aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan. Tetapi Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman hati kita tidak bisa kita kelabui. Apakah segala aktivitasku untuk kehendaknya, untuk rencananya, untuk kemuliaannya, untuk perkenanannya, atau Tuhan untukku, untuk kehendakku, kesuksesanku, kepopuleranku, kekayaanku, dan lain sebagainya? Hanya aku dan Tuhan yang tahu semuanya itu. Jadi panggilan dan pilihannya semakin teguh dalam hidup kita, perlu kejujuran kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita untuk Tuhan atau kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk diri kita sendiri? Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-14, ada 5 anak gadis yang bodoh, ada 5 anak gadis yang bijaksana. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 12, ada golongan kambing, ada golongan domba. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, dan juga ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Dan juga Tuhan Yesus ketika mengampuni orang yang berbuat zina dikatakan, aku tidak menghukum engkau, jangan engkau berbuat dosa lagi. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Dan bahwa kita sudah mati bagi dosa. Ya, dalam Roma 6 ayat 2, Galatia 5 ayat 24. Dan siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bisa kita pelajari untuk menjadi bahan perenungan di dalam kepengiringan kita kepada Tuhan. Apakah panggilan dan pilihannya semakin teguh di dalam kehidupan kita? Biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua, bagi saya pribadi, untuk lebih lagi mengoreksi supaya sungguh-sungguh panggilan dan pilihannya semakin teguh di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita mengerjakan keselamatan kita yang Tuhan anugerahkan, tetapi Roh Kudus-Nya terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, rencananya bagi kemuliaan-Nya, dan yang akan terus meneguhkan panggilan dan pilihan-Nya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya akan membacakan ayat pokok kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.